Gunung Merapi yang memiliki ketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut ini berada di 4 kabupaten, yaitu Sleman di sisi selatan, Magelang di sisi barat, Boyolali di sisi timur, dan utara, serta Klaten di sisi tenggara. Salah satu titik pendakian yang kerap diambil para pendaki adalah Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Biasanya di sore hari, para pendaki mulai ramai berdatangan ke base camp Dusun Pelalangan, Desa Lencong. Di sini, pendaki wajib mendaftarkan identitas diri serta membayar Rp9.000 untuk retribusi Taman Nasional Gunung Merapi, asuransi, serta biaya parkir dan menginap. Pendaki pun mendapatkan informasi nomor darurat yang dapat dihubungi ketika mendaki. Di dusun ini ada beberapa homestay yang bisa digunakan untuk beristirahat sebelum mendaki Gunung Merapi. Salah satunya homestay Barameru, milik Samsuri yang mampu menampung 100 orang pendaki. Selain mengisi perut, para pendaki juga bisa memesan nasi bungkus untuk bekal pendakian. Para pendaki biasanya memulai perjalanan pada tengah malam. Selain terhindar dari panas matahari, juga agar bisa sampai di puncak pada saat matahari terbit. Lampu senter menjadi penolong menaklukkan jalur tanjakan Merapi. Para pendaki juga wajib mengenakan jaket tebal serta kantung tidur dan air minum paling sedikit 5 liter. Karena di sepanjang perjalanan tidak ada sumber mata air. Jalur menuju pos 1 biasanya ditempuh dalam 2 jam, atau jika hendak langsung beristirahat di pos 2, maka dibutuhkan tambahan waktu 1 jam lagi. Di pos ini, para pendaki bisa menginap dengan mendirikan tenda untuk beristirahat. Saat matahari terbit, perjalanan dilanjutkan melalui Selok Popoduwur yang penuh dengan medan pasir dan berbatu menuju kawasan Pasar Bubrah, yaitu areal datar persis di bawah kubah lava. Di area ini, pendaki bisa melihat Gunung Merbabu di sisi utara, Gunung Sindoro Sumbing di sisi barat, serta Gunung Lawu di sisi timur. Perjalanan menuju Pasar Bubrah hanya memakan waktu 30 menit saja. Bagi pendaki, Pasar Bubrah menjadi tempat transit menyiapkan tenaga sebelum melakukan attack summit. Istilah pendaki untuk melakukan perjalanan terberat, mendaki kubah lava yang penuh pasir dan batu. Di antara para pendaki ternyata ada yang berasal dari luar negeri. Compared with the other Indonesian mountains, it's hard for me because it's the first one I climbed in Indonesia. I don't think it's really hard or a real challenge. You can walk there in less than 3 hours. But if you're on the top, really beautiful, especially the sunset. I was a bit scared at some point, but it was really good and the view was amazing, and it's one of the best things I ever did. Sejak letusan 2010, kubah lava sisi utara kondisinya mengalami perubahan. Jika sebelumnya didominasi bebatuan, kini banyak disesaki tumpukan pasir yang mudah longsor dan timbunan lava baru yang belum padat. Menaklukkan puncak Merapi, para pendaki disarankan memilih jalur sisi timur yang relatif lebih padat. Meski perjalanan menuju puncak membutuhkan tenaga ekstra, namun sebaiknya pendaki hanya membawa bahan logistik yang cukup dan meninggalkan barang-barang yang tak perlu di Pasar Bubrah. Medan berpasir membuat tenaga cepat terkuras dan sepatu dengan alas kasar cocok untuk medan yang kerap longsor ini. Jangan salah pilih medan jika tidak mau terjebak seperti dua pendaki. Saya harus kita cari sesuatu yang pokok dan detail. Kalau tidak ya tidak sih dari medan yang agak mudah. Jadi kalau sana terlalu terjal, batunya terlalu lapis. Nyari yang medan lebih enak. Trek dari Pasar Bubrah ke puncak sebenarnya tak ada 1 kilometer. Namun, bagi pendaki pemula harus menempuhnya sekitar 2 jam. Tapi bagi pendaki berpengalaman, cukup 1 jam saja. Sekitar 100 meter dari puncak, trek berubah cenderung berbatu, sehingga memudahkan pendaki mencapai puncak. Namun, tetaplah waspada, karena puncak Merapi kini kondisinya sudah berubah. Tak ada lagi tempat lebar dan bentuknya cenderung runcing atau limas, sehingga ruang gerak pendaki pun sangat sempit. Apalagi tepat di depan titik puncak pendakian adalah kawah yang tegak lurus ke bawah dan mengakar lebar. Semua bawah sudah hilang. Nanti kalau jurang yang bawah berupa jurang yang menganga dan
mengarah ke Jogja dan terlihat di sana adalah Kali Gendol, Kali Kuning, kemudian sampai di Jogja kelihatan jelas dari sini. Teguh Joko Sutrisno melaporkan dari Gunung Merapi, Jawa Tengah.